Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena cinta kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Nya, kita ada sampai saat ini dan kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah saat ini ya Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Haleluya. Kau memberkati umat-Mu, umat terkasih-Mu ya Tuhan. Kau mencucikan, menguduskan para imam-imam yang melayani. Kau pakai dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau sucikan, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau memberkati baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang melalui tayangan YouTube. Kau memberkati ya Tuhan, dimanapun berada, Kau pasti ada ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan melawat kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Kau memberkati, Kau menyucikan, Kau menyembuhkan hati dan pikiran kami. Kami siap memulai ibadah saat ini Tuhan. Kiranya Kau kirimkan para malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami ya Tuhan. Engkau rajut alih lindungi kami, agar kami dapat fokus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai ibadah saat ini dengan pujian Yesus kami puja. Kita sembah akan Tuhan, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Yesus kami puja. Kami sembah Sang Raja.
Oh
memiliki Engkau, Yesus, Raja kami, Allah kami yang baik. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau pun ada Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini ya. Amin. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Kau tahirkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Ajaib Kau Tuhan.
Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, dan bahkan kami tidak akan goyah selamanya. Sebab ketika kami berjalan di dalam hadirat-Mu, maka segala sesuatu kami akan dicukupi, dipenuhi, bahkan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, diperlengkapi baik secara jasmani maupun secara rohani. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, urapi dan kuasai oleh kebenaran firman-Mu lewat kuasa Allah Roh Kudus-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau lawat pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang menyaksikan di rumah melalui tayangan YouTube, Tuhan lawat di dalam kuasa Roh Kudus. Setiap pribadi yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan pada saat ini juga. Yang mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan, Tuhan sudah bebaskan. Melalui kuasa darah Yesus Kristus, kami mengalami hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicara saat ini, Engkau pakai hamba-Mu pada saat ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan kuasai mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar bersumber dari Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, maka kami siap mendengarkan firman Tuhan. Umat yang percaya sama-sama kita berkata haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya pada pagi hari ini kita masing-masing dilawan oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. 6 hari lamanya kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan kita. Kita bekerja maksimal, namun kita juga tidak lupa ketika pada hari yang ke-7 di mana Tuhan memberkati umatnya, kita datang beribadah untuk menerima kuasa firman Tuhan dan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 14. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia.
manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Dan gelisah di dalam diriku? berharaplah kepada Allah, Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. aku berkata kepada Allah, gunung batuku, Mengapakah engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? seperti di kamar maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat yang 11, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. amin. Mazmur ini dinyanyikan bahkan disampaikan oleh Raja Daud setiap siang bahkan malam. Daud itu selalu bersuka cita memuji nama Tuhan. Sebab itu Raja Daud di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru terkenal pemazmur terbesar di dalam seluruh Alkitab. Nah, begitu juga kehidupan Raja Daud itu selalu mengedepankan Tuhan dalam kehidupannya. Tema yang disampaikan pada pagi hari ini yaitu berjalan di dalam hadirat Tuhan. Nah, apa maksudnya berjalan di dalam hadirat Tuhan? Kehidupan di dunia ini seringkali kita lepas di dalam hadirat Tuhan. Seringkali kita lepas kontrol bahkan mengikuti keinginan daging kita. Namun tujuan Tuhan di dalam dunia ini yaitu bukan kita berjalan di luar dari hadirat Tuhan, tetapi kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Seperti pemazmur tadi, bahwa di ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Engkau dalam arti kepada Allah. Seperti rusa, diibaratkan seperti rusa yang merindukan aliran sungai, yang selalu haus aliran sungai. Demikian juga hatinya Daud kepada Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Amin. Nah, apa kelanjutannya? Yaitu ayat yang ke-11 itu seringkali diulang di ayat ini, bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Nah, maksudnya apa? Raja Daud selalu banyak beban-beban, namun bertanya di dalam hatinya ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dengan tegas berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sungguh dahsyat firman ini. Kalau kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, maka segala permasalahan hidup ini dapat diatasi. Amin. Nah, berjalan di dalam hadirat Tuhan itu akan membuat hidup kita dipimpin, diurapi, bahkan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita mulai menyanyikan pujian di hadapan Tuhan, kita menyapa pintu gerbangnya Tuhan atau pintu gerbang tabernakel. Kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni dan ampuni setiap kesalahanku ya Tuhan. Nah, ketika kita percaya dan yakin di hadapan Tuhan bahwa kekuatan darah Yesus Kristus menebus hidup kita, maka muncullah di dalam sanubari kita itu pujian dan penyembahan yang sampai di ruang Maha Kudus. Tahapan-tahapan itu kita dapat menembus. Nah, di dalam, kalau kita lihat sebentar tabernakel itu, ini mulai di dalam pintu gerbang itu sudah ada pengakuan dosa, saudara. Sudah ada pengakuan dosa dan sudah masuk dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan.
Nah, ketika pujian penyembahan kita itu terus menaik, maka kita harus melewati pintu kemah. Nah, di dalam pujian penyembahan itu di dari halaman itu, pujian penyembahan itu beda dengan pujian penyembahan ketika masuk di ruang suci. Beda juga penyembahan ketika masuk di ruang Maha Kudus. Ini kita harus pahami bahwa tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita menyembah di dalam tubuh kita seperti ini, maka harus tertuju kepada Tuhan. Nah, di mana pujian penyembahan itu kita mengalaminya di ruang bawah, di ruang pelataran, di ruang halaman. Nah, ketika pujian penyembahan itu mulai masuk dalam hadirat Roh Kudus, maka di dalam pintu kemah terbuka, lalu kuasa Roh Kudus itu mengalir. Nah, apa yang kita rasakan? Kehausan semakin haus, bahkan tidak sedikit meneteskan air mata. Itu sudah masuk ke tingkatan itu. Nah, ketika kita mulai masuk dalam pujian itu, maka ada nyanyian, namanya nyanyian surgawi, nyanyian bahasa roh itu mulai menguasai hidup kita. Nah, itu yang mengetok pintu tirai bisa terbuka itu mulai masuk dalam berbahasa roh. Nah, itu masuk ke pintu ke ruang Maha Kudus itu kita dikuasai oleh roh. Itu makanya di dalam tubuh itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu sudah dialami oleh Raja Daud. Maka apa yang harus kita alami hari ini? Apakah kita sudah mengalami hal itu? Saya percaya saya dan saudara mengalami yang sama. Amin. Apalagi pada akhir zaman ini, kalau kita tidak berjalan di dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kita lepas kendali, bahkan kita mengikuti ilah-ilah lain. Sebab di dalam dunia ini tidak ada harapan selain hanya berharap kepada Tuhan. Contoh, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, mungkin saudara pernah merasakan ibarat kendaraan, mobil atau kendaraan lain. Ketika kita naik kendaraan, berarti kendaraan itu kita dibawa ke suatu tempat yang kita tuju. Benar? Amin. Nah, kalau beda dengan orang yang menyaksikan, bahkan melihat kendaraan lewat di depan rumahnya, hanya melihat, namun dia memandang kendaraan itu tidak sampai kepada tujuan, sebab kendaraan itu tidak membawanya sampai kepada tujuan. Paham sampai di sini? Nah, kalau kita naik kendaraan, berarti kendaraan tersebut dapat membawa kita ke suatu tujuan di mana kita mau misalnya bertamu. Nah, begitupun kalau kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, sebab itu puji-pujian itu Tuhan bertata di atas puji-pujian. Nah, kalau kita berjalan di dalam hadirat Tuhan, berjalan di dalam pujian penyembahan itu, maka otomatis kita harus masuk memperibadi pujian penyembahan itu, saudara. Kalau pribadi Tuhan Yesus itu datang dalam pujian penyembahan itu, maka sosok Roh Kudus juga akan kita rasakan. Hati itu akan terasa hampa seperti rusa merindukan aliran sungai. Demikian jiwa kita merindukan kuasa Roh Kudus turun untuk menguasai hidup kita. Dan itulah kekuatan itu yang mengajarkan kita senantiasa untuk berdoa. Bahkan Roh Kudus mengajarkan kita mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Itu sementara kita tidak mampu berdoa. Namun tidak perlu kita khawatir. Kalau sudah ada Roh Kudus, maka hidup kita senantiasa dipimpin melalui pintu gerbangnya Tuhan sampai ke ruang Maha Kudus. Nah, kita percaya pada akhir zaman ini kita dipakai Tuhan sebagai generasi pemenang abadi, di mana ketika Tuhan berkehendak kita hidup sampai Tuhan datang, kita diberikan umur panjang, kita dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus, bahkan posisi derajat kita diangkat menjadi mempelai wanitanya. Amin. Nah, ketika kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka hidup kita harus mengalami
hidup di dalam Kristus. Kita baca dulu Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih. Nah, kita perhatikan ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, artinya kehidupan Rasul Paulus itu setelah dia dipilih oleh Tuhan, bahkan sampai diutus untuk menginjil di luar bangsa Israel atau di bangsa Goyim, atau kita yang ada di seluruh Indonesia ini di luar dari bangsa Israel disebut bangsa Goyim. Nah, Rasul Paulus telah mengalami keubahan hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan, sehingga dalam pengakuannya itu bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, juga dalam menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Nah, dalam hal ini ketika Rasul Paulus merasakan hal itu, tidak terlepas dari pujian penyembahan yang sering diulang-ulang, bahkan dinaikkan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu apa maksudnya? Itu sasaran dan tujuannya. Kita harus melewati pujian penyembahan melalui secara jasmani, masuk ke tingkatan jiwa. Selanjutnya paling sempurnanya itu masuk ke tingkatan roh. Nah, itu seperti yang kita alami barusan dalam pujian penyembahan dari awal. Ketika kita mulai masuk ke daerah halaman, kita senang bergembira menyambut Tuhan dengan pujian penyembahan. Ketika lama-lama pujian penyembahan naik di hadapan Tuhan menjadi dupa haru baginya, maka apa yang terjadi? Kita mengalami kehampaan dalam hati, kehausan. Bahkan itu saya menyaksikan tadi, itu WL bahkan sampai meneteskan air mata. Itu artinya Roh Kudus itu turun, merasakan itu api Roh Kudus itu turun. Bahkan ketika itu suasananya makin hening, saudara, maka itu bahasa roh itu akan muncul. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itu telah ada di dalam batin kita. Nah, itulah yang mengajarkan kita. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus juga. Nah, kita baca dulu Yohanes pasal 15 mulai dari ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus berkata, mulai dari ayat keempat, saya baca ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita tidak keluar dalam hadirat Tuhan. Kita tidak keluar di dalam kuasa kontrol Roh Kudus pada akhir zaman ini. Tinggallah di dalam aku, artinya hidup di Kristus itu, maka Kristus itu akan berkuasa dalam hidup kita. Nah, diibaratkan seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok
anggur. Pokok anggur adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, perhatikan, ketika kita sudah masuk dalam hidup di dalam Kristus, berarti kita sudah hidup di dalam hadirat Tuhan. Betul? Nah, kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, berarti kita harus mau, harus tidak, tetap harus berbuah. Kenapa? Sekalipun kita menganggap diri kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi kalau tidak menghasilkan buah, sama seperti ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan selanjutnya akan dicampakkan, dibakar di dalam lautan api neraka. Orang yang hanya sekedar percaya, orang yang hanya sekedar menonton namun tidak memperibadikan firman, tidak melakukan firman, Tuhan itu belum tentu mengatakan bahwa itu adalah muridku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Predikat tersebut, kita tidak menjadi murid-murid Tuhan tanpa tidak berbuah. Amin. Saya percaya di tempat ini kita berbuah banyak. Maka apa yang menjadi perkara-perkara kecil yang telah dipercayakan bagi kita, pada akhir zaman perkara-perkara besar juga akan dipercayakan bagi kita. Apa yang kita tidak punya, firman Tuhan berkata, dari yang tidak ada menjadi ada. Kita diperlengkapi. Saat ini mungkin kita tidak memiliki misalnya rumah mewah yang sangat megah, tetapi Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Seperti nyanyian tadi, ketika kita dipulihkan, kita tidak akan goyah. Namun tujuan Tuhan yang paling utama adalah carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan bagi kita. Amin. Nah, kalau kita sungguh-sungguh kita mencari kerajaan Allah, kita hidup di dalam hadiratnya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi kita, baik harta secara jasmani, kekayaan secara jasmani, maupun kekayaan secara rohani. Nah, kita perhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Haleluya. Nah, ini jabatan ini ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita disebut bait Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi kalau kita tidak masuk dalam hadirat Allah, kita tidak berjalan dalam hadirat Allah, kita belum tentu disebut bait Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena tubuh ini dikuasai oleh Roh Kudus. Ketiga bagian ini, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau hukum daging berkuasa dalam hidup seseorang, maka bukan disebut bait Allah Roh Kudus. Benar? Amin. Nah, tetapi kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita disebut bait Allah Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Karena kita harus memasuki hadirat Allah itu. Nah, seringkali kita perhatikan kalau kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, saudara, nah, sekalipun kita ngantuk-ngantuk, tapi itu batin itu harus lebih dalam untuk menyembah. Karena itulah ikatan ikatan batin kita terhadap Roh Kudus itu sempat connect. Nah, contohnya saja, kenapa itu orang-orang luar, orang-orang dunia kalau melakukan suatu guna-guna, memanterai seseorang, kenapa dulu di jiwanya itu yang dimanterai? Karena itu mudah dikendalikan, dibawa ke alam gaib, alam roh, dipindah ke sana.
Nah itu kena. Nah itu yang paling cepat connect, baru ke tubuh. Nah begitu pun kepada Tuhan. Ketika kita mulai meluap-luap untuk memuji menyembah Tuhan, yang pertama harus kita perhatikan, lebih tinggi, lebih meningkat lagi pujian penyembahan di dalam jiwa, kemudian dalam roh. Dan saya percaya kita pasti mengalami itu. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Seringkali kita abaikan ini, seringkali kita lupa karena kegiatan kita, karena aktivitas sehari-hari, karena kesibukan kita, karena apa yang kita lakukan. Seringkali kita lupa dengan Tuhan, menanyakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, Tuhan berkata, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita harus sadari bahwa ketika kita telah disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita disebut kudus. Nah, hanya saja kadang ketika kita menerima perjamuan kudus di dalam gereja atau di tempat, di rumah, di mana aja, atau di tempat kita masing-masing, kita khusyuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tapi ketika sudah selesai pulang dari tempat ini, pulang dari rumah masing-masing, kita diperhadapkan dengan aktivitas sehari-hari. Ini kita sudah lupa dengan kuasa darah Kristus itu. Nah, kita lupa bahwa predikat kita itu sudah dinyatakan bait Allah yang kudus. Amin. Nah, sehingga ketika kita berhubungan dengan Tuhan, doa kita lama dijawab. Inilah yang menghambat sebenarnya. Amin. Nah, saya kasih contoh. Jangankan jauh-jauh. Saya pernah mengalaminya. Ketika saya mengalami kasih mula-mula, saudara, saya mengalami kasih mula-mula. Itu sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Nah, saya ulang kembali ketika mengalami kasih mula-mula itu, ketika terjadi gempa bumi di sana tahun 2004 itu saya tidak bisa membayangkan itu seberapa hebatnya gempa itu, 8,7 skala Richter. Ini kalau ada orang yang memegang batang pohon jeruk itu bisa terlempar, saking dahsyatnya gempa itu. Nah, dan saya artikan hal positif, mungkin itu tujuan Tuhan untuk menginsafkan kita, menginsafkan pada saat itu. Nah, ketika itu saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, karena katanya itu pulau di sana itu akan tenggelam dalam waktu 4 hari. Nah, artinya firman Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tinggal itu doa terakhir. Nah, ketika itu terus dinaikkan kepada Tuhan, maka secara otomatis pagi-pagi benar setiap aktivitas kami di sana itu, sebelum beraktivitas itu keluarga pada kumpul untuk berdoa sembahyang. Pulau mana itu, Pak? Yang mana, Pak? Di pulau mana? Oh ya, itu terjadi di daerah Pulau Nias. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Roh Kudus itu turun, roh saya itu seolah-olah itu dibawa ke satu ruangan gereja. Ruang gereja itu yang ada disinari oleh terang yang tidak bisa ditatap. Maka saya dibawa di depan mimbar itu untuk berdoa, berlutut dan berdoa. Sampai doa itu selesai, doa keluarga selesai, saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan sudah selesai apa belum. Nah, ketika itu dibawa, maka sejak saat itu Roh Kudus setiap saat itu berbicara. Setiap saat berbicara, apapun kesukaan Roh Kudus saya ikuti, dan tidak pernah saya membantah. Nah, orang lain bergaul kemana-mana, berbicara kemana-mana. Ketika saya mendengar perkataan yang benar-benar tidak mengenakan di telinga, langsung berbicara, ada bisikan, masuk ke kamar berdoa. Itu saya ikuti, dan itu setiap hari itu terjadi, saudara. Itu paling tidak itu 1 jam lalu selesai doanya.
Nah, ketika itu saya tidak pernah bisa berbahasa roh, saya tidak mengerti apa itu bahasa roh. Nah, tapi itu ada yang membimbing saya waktu itu, membimbing, lalu itu mengajarkan saya berdoa, ada pujian penyembahan, dan tidak terasa Bapak Ibu, sepanjang satu malam itu non-stop tidak berhenti, doa terus dan pujian penyembahan. Nah, apa yang saya alami pada detik-detik terakhir sekitar jam 4 sampai jam 5 itu keluar bahasa roh. Itu namun saya tidak mengerti apa bahasa roh. Itu bahasa rohnya itu hanya satu suku kata. Satu suku kata. Dan ketika saya menentukan bahasa roh itu saya waktu itu ladang kami itu harus dijaga karena banyak burung pipit yang makan padi. Namun ketika saya datang ke sana, saya disuruh ke sana, datang ke sana dan berdoa di sana, kelilingi sawah itu 7 kali dan berdoa, nyanyian, penyembahan dan lantunkan bahasa roh. Maka apa yang terjadi? Satu pun tidak ada burung pipit yang memakan itu padi sawah kami saat itu, tapi di sekeliling kami itu habis dimakan burung pipit. Nah, itulah kekuatan kuasa Roh Kudus ketika kita masuk dalam hadiratnya. Lambat laun ketika saya beri ruang kepada daging, maka apa yang terjadi? Hubungan saya dengan Tuhan itu mulai terganggu, bahkan mengikuti ilah-ilah lain, dan tidak sedikit mengikuti perguruan-perguruan kegelapan. Nah, saat sampai di Jakarta saya sadari apa yang saya lakukan itu salah. Saya teringat kemarin Bapak Pendeta Yesaya Karyaji, Pendeta Tiberias, itu langsung saya dibaptis melalui beliau, dan itu ada seangkatan saya yang dibaptis waktu itu di dalam ruang kolam renang itu sekitar 50 meter itu panjangnya, penuh itu ribuan yang dibaptis, dan siapapun yang berilmu itu ketika masuk ke dalam air itu terbakar seolah-olah dia dibakar oleh api. Dan saya mengalami hal yang sama, namun tidak rontok semuanya. Tetapi oleh hambanya beliau Romo Paulus Triberata di Jogja, waktu pun tak bisa saudara, maka saya berpasrah kepada Tuhan. Kalau memang ini panggilanku untuk dipanggil menjadi hambamu ya Tuhan, maka segala ikatan-ikatan mantra-mantra sihir kuasa kegelapan yang pernah saya alami, pernah saya pakai, itu saya lepaskan, saya bebaskan, itu meninggalkan saya. Ketika terjadi tabisan tersebut, maka saat itu saya mengalami hidup saya itu udah itu keluar, maka separuh tenaga kekuatan kegelapan itu hilang lenyap, bahkan sampai saat ini nggak tahu entah kemana mereka. Tetapi Roh Kudus itu masih tidak seperti dulu menguasai hidup saya. Kenapa? Roh Kudus masih menguji sampai hari ini. Biar saya kasih tahu, Roh Kudus masih menguji. Apakah saya masih setia? Apakah saya tidak meninggalkan Tuhan? Apakah saya kembali kepada ilah-ilah lain? Nah, oleh sebab itu, pengalaman tersebut kita ambil hikmahnya. Ketika kita sudah masuk tenggelam di dalam hadirat Tuhan, jangan sekali-sekali kita keluar dalam hadirat Tuhan. Sebab ketika kita keluar dalam hadirat Tuhan, maka roh daging itu, kuasa daging itu berkuasa. Nah, ketika saya memanfaatkan kesempatan itu, maka itu saya tidak disebut baik Allah Roh Kudus waktu itu, tetapi apa? Baik rohnya setan. Nah, itu tetapi Roh Kudus mengambil saya, merampas saya dari api neraka. Ini bukan bagianmu, tetapi ini bagianmu, kamu menjadi baik Allah Roh Kudus. Nah, begitupun mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama. Mungkin dulu pernah memberikan sesaje, dipersembahkan di bawah pohon-pohon, dipersembahkan kepada leluhur-leluhur, maka itu harus diputuskan. Kenapa harus diputuskan? Bahkan ada generasi sampai generasi keturunan yang ketiga itu akan kena. Bahkan sampai generasi yang keempat
itu pasti kena kuasa kutuk. Itu kita harus putuskan dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Kalau itu kita tidak memutuskan itu kadang roh kemiskinan itu melanda hidup kita. Kedua, kadang hidup rumah tangga berantakan. Ketiga, kadang kehidupan selanjutnya anak cucunya itu tidak pernah mengalami damai sejahtera. Nah, ini kita percaya melalui penggembalaan di tempat ini kita bebas dari kutukan tersebut. Amin. Amin. Nah, kita perhatikan contoh hidup di dalam Alkitab, yaitu Henokh. Henokh ini adalah tokoh Alkitab ketika hidupnya benar-benar saleh berjalan dalam hadirat Tuhan. Itu dia diangkat hidup-hidup di dalam kerajaan surga. Kedua, Nabi Elia. Ketika Nabi Elia benar-benar hidup dalam ketetapan Tuhan, maka dia juga diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Amin. Nah, dalam perjanjian baru, Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan. Rasul Petrus bahkan dipercaya kunci kerajaan surga. Kita perhatikan dulu ayat firman ini. Di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu mulai dari ayat 18. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Nah, predikat Rasul Petrus ini itu Tuhan Yesus Kristus berbicara. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau orang yang masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, berjalan dalam hadirat Tuhan, itu ketika masuk ke ruang Maha Kudus, bahkan sebelumnya di dalam ketika kita masuk ke tingkatan dimensi roh, kita melihat itu pintu tabernakel itu yang kontak batinnya sangat kuat. Kalau Tuhan mengizinkan, itu pasti bisa bertemu dengan Rasul Petrus, karena dia yang berkuasa memegang kunci kerajaan surga itu. Amin. Nah, kedua, pemakaian Petrus itu pada saat itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya Rasul Paulus yang hidupnya awal yang disebut Saulus itu yang mengejar-ngejar orang pengikut Kristus, tapi dia dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kita tidak lupa bahwa melalui Rasul Paulus itu pemberitaan Injil sampai di Indonesia ini itu melalui anak-anak buahnya, itu diutus untuk menginjil ke seluruh muka bumi. Tanpa Rasul Petrus mungkin belum tentu kita mengenal pribadi Tuhan Yesus sampai hari ini. Nah, begitupun supaya kita dapat berjalan dalam hadirat Tuhan, kita harus lebih hidup dalam pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 22 sampai 24. Nah, tidak perlu kita baca, mungkin saudara nanti bisa baca di rumah. Nah, cara untuk mendapatkan hadirat Tuhan yaitu mulai dari pintu gerbang itu kita hidup dalam pertobatan untuk merobek tirai daging kita. Dan selanjutnya hidup dengan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita baca dulu Mazmur
pasal yang ke-119 ayat 105. 119. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita harus pahami firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini pun terjadi kalau hidup kita sudah berpasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ini kita masih dikuasai, dibekali oleh kuasa dunia, maka ini masih belum mau menjadi pelita bagi hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita masih hidup dalam pergaulan hidup yang lama, itu firman itu tidak langsung semerta-merta mau menuruti permintaan kita, saudara. Tapi apa? Kita harus membersihkan komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu makanya ada. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Ada makna salib itu. Ketika hubungan horizontal dan vertikal, hubungan orang percaya antara orang percaya kepada Tuhan, itu hubungan doa, hubungan penyembahan. Nah, hubungan kita kepada sesama. Nah, inilah arti dari salib itu. Nah, salib itu antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Nah, hubungan kita dengan sesama itu hubungan pergaulan kita dengan sesama. Nah, hubungan dengan Tuhan itulah satu-satunya yang harus kita jaga. Kalau kita jaga tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, tidak ada aduan iblis, maka apapun yang kita minta pasti akan Tuhan jawab, tetapi dalam waktunya Tuhan. Amin. Nah, kalau kita pahami ini, di dalam firman Tuhan tadi, bahwa apapun yang kita minta pasti kamu akan menerimanya, pasti kita akan menerimanya. Nah, kita masuk dalam hadirat Tuhan itu untuk mendapatkannya. Yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan, hidup untuk merobek tirai daging, dan masuk dalam hadirat Tuhan, mempribadikan Kristus dalam hidup ini, dan senantiasa bersekutu dengan firman. Kita berserah, dipimpin Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, bahkan lebih tinggi lagi dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita mengalami hal tersebut, kondisi bila berjalan dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus senantiasa mengurapi kita. Roh Kudus senantiasa menjamin keselamatan hidup kita. Bahkan keinginan daging yang berlawanan dengan roh pun akan mati. Hidup di dalam Kristus, bahkan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan semakin menyatu di dalam pokok anggur. Tuhan menyingkapkan. Nah, ini tingkatannya ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita dibekali oleh kuasa firman Allah, bersekutu dengan tubuh darah Yesus Kristus, dan kita menganggap hidup kita selalu ketergantungan dengan firman, maka firman itu pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan hidup kita. Maka ketika menjadi pelita, maka bersifat hal-hal yang rahasia akan disingkapkan bagi setiap kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan pun mengutus kita. Nah, hidup ini harus semakin diperbarui dan senantiasa kita menerima rahmat dan kasih Tuhan. Amin. Nah, terakhir, ketika kita mau berjalan dalam hadirat Tuhan, memang pergumulan hidup dapat menghambat hidup setiap orang percaya. Namun kita tidak harus berlama-lama dalam hal tersebut, harus berpasrah. Ketika berpasrah, maka Roh Kudus hadir dalam hidup kita, menjawab setiap pergumulan kita. Jadilah hidup di dalam hadirat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Kita berdoa terlebih dahulu dan kita angkat pujian karena salib-Mu. Bapa di surga, terima kasih
atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah menjadi bekal untuk hidup kami, menjadi rema dalam setiap hidup orang percaya. Berikan kami kekuatan agar kami mampu bersanding dengan Sang Mempelai surga, agar kami dapat hidup di dalam hadirat Tuhan. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, maka kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Maka apapun yang kami minta, Tuhan menjawab. Sebab Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tentu dalam hal ini karena keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kami. Kami mau berpasrah kepada Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ketika hidup kami lelah, penat, namun tidak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Siapapun yang terikat saat ini oleh belenggu dosa, Tuhan bebaskan oleh api Roh Kudus. Apapun setiap pergumulan hidup saudara-saudara, setiap pergumulan jemaat-Mu, bahkan orang-orang percaya, Tuhan sanggup membebaskan, Tuhan sanggup melawan, Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup melawan dan menjauh setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau diurapi oleh Roh Kudus. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau menghidupkan iman, pengharapan dan kasih kami di hadapan. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini karena salib di hadirat-Mu ku bawa segenap hidupku. Untuk bersama
Setiap pribadi lepas pribadi, baik anak-anakmu yang kumpul dalam tempat ibadah maupun mereka yang mengikuti tayangan YouTube, mendengarkan firman-Mu dengan saksama. Selamatlah mereka, berkati mereka,
segala usaha pekerjaan tangan anak-anakku membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilurku yang berdarah, segala dosa diampuni, segala sakit penyakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, urapi dengan kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi dengan kuasa Roh setiap pribadi anak-anakmu yang menerima perjamuan suci, memberikan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, sempurnakan dengan kuasa kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi melayani mulai perjamuan suci dengan kuasa Roh, supaya boleh diberi berkat bagi seluruh orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, buat kasih anugerah kuasa perjamuan kudus menjadi berkat bagi setiap pribadi kami masing-masing. Setiap anak-anak-Mu, beban-beban hidup Tuhan tolong, Tuhan berikan anugerah keselamatan yang abadi, turunkan kekuatan kuasa di dalam Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjangkau setiap pribadi anak-anak-Mu saat ini. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, kami menerima hidup yang kekal. Kami menerima kuasa kebangkitan-Mu. Kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Hidup kami dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkat-berkat rohani maupun jasmani Tuhan telah Engkau curahkan lewat kematian dan kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha baik, maha sempurna pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu, anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh pejabat-pejabat negara diberkati, anugerahi hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Berkati seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Berkati Polri, berkati TNI dari pusat sampai di daerah-daerah. Indonesia dilindungi Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kekasihnya Tuhan Kau pakai menjadi alat-alat-Mu untuk memberitakan kabar kesukaan bagi segala makhluk. Terima kasih Bapa.
Segala puji, hormat, dan syukur bagi Bapa Surgawi. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai dengan kuasa hadirat Tuhan. Berkati keluarganya, berkati buah nikahnya dengan kasih dan rahmat. Terima kasih Bapa. Seluruh doa-doa permohonan kami, ucapan syukur kami, seluruhnya kami aturkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat anugerah damai dan sejahtera turun melimpah dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, baik kami yang beribadah ini maupun anak-anak yang mengikuti tayang itu, diberkati oleh Tuhan. Dicurahkan berkat yang terbaik dari tahta Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami, anak-anak-Mu, dalam kekuatan kuasa urapan Roh Kudus sekarang sampai Tuhan datang yang berkali. Berita dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon berkat-berkat ini. Haleluya.